Hai 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 LFH lover you my man siswa-siswi SDIT Qurrata A'yun Ponorogo jenjang kelas 4 yang cute, smart, dan keren yang tentunya solih solihah dalam bintang peradaban di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustaz Rayadi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, bersama Ustaz Rayadi semuanya jadi happy. Anak-anak happy, ayah bunda happy, Ustaz Rayadi happy, semuanya jadi happy. Alhamdulillah. Oke anak-anakku yang Ustaz Rayadi sayangi, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini membawa kebaikan, kemanfaatan, dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Anak-anakku yang Ustaz Rayadi sayangi, pada pertemuan minggu yang lalu, Ustaz Rayadi sudah menjelaskan terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tentunya, selain Indonesia memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Nah, pada kesempatan kita hari ini, Ustaz Rayadi akan menjelaskan keragaman agama yang ada di Indonesia. Anak-anakku yang Ustaz Rayadi sayangi, seperti yang sudah Ustaz Rayadi jelaskan pada kesempatan minggu yang lalu, bahwasanya pemerintah kita mengakui secara sah, secara resmi 5 agama yang ada di Indonesia. Agama apa sajakah itu? Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Buddha. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Untuk lebih detailnya, Ustaz Rayadi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk yang ada di Indonesia. 85% dari kurang lebih 280 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Tempat ibadahnya adalah masjid. Tahukah anak-anakku masjid terbesar yang ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara? Ya, Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari besar keagamanya ada Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Hijriah 1 Muharram, dan Isra Mi'raj. Idul Fitri merupakan hari besar untuk kaum muslimin yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri ini setelah sebelumnya melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, barulah umat muslimin yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Fitri ini. Yang kedua adalah agama Kristen. Agama Kristen ini ada yang Protestan, juga ada yang Katolik. Agama Kristen adalah agama terbesar kedua setelah agama Islam yang dianut, yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Tempat ibadahnya adalah gereja. Tahukah anak-anakku gereja terbesar yang ada di Indonesia? Ya, namanya adalah Gereja Katedral yang ada di Jakarta. Uniknya anak-anakku, Gereja Katedral
gereja terbesar di Indonesia ini terletak berhadap-hadapan dengan masjid terbesar yang ada di Indonesia, Masjid Istiqlal. Ini menggambarkan betapa bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman agama, saling menghormati, saling menghargai, meskipun berbeda keyakinan, tetapi tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan. Kitab sucinya adalah Alkitab atau juga biasa disebut Injil. Hari besar keagamaan umat Kristen ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Natal diperingati oleh kaum Kristiani setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember. Natal diperingati sebagai peringatan terhadap lahirnya Yesus Kristus. Yang ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu dipeluk oleh mayoritas penduduk yang ada di Provinsi Bali dan sebagian Provinsi Lombok. Pulau Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, memiliki keindahan alam yang sangat mempesona, terkenal sampai di seantero dunia. Tempat ibadahnya adalah pura, atau biasa disebut juga dengan pura. Tahukah anak-anakku pura yang terbesar yang ada di Indonesia? Karena mayoritas pemeluk agama Hindu ini ada di wilayah Provinsi Bali, sudah barang tentu kalau pura yang terbesar di Indonesia ada di Provinsi Bali. Namanya Pura Basaki. Mungkin yang pernah berkunjung ke Bali pernah mengunjungi pura ini. Kitab sucinya adalah Kitab Suci Weda. Hari besar keagamaan umat Hindu ada Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pager Wesi. Pada perayaan Hari Nyepi, umat Hindu melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing tanpa melakukan kegiatan aktivitas apapun untuk beribadah, introspeksi diri, dan mau muhasabah diri. Anak-anakku yang pria disayangi, jika anak-anakku pergi ke Pulau Bali bertepatan dengan Hari Nyepi, anak-anakku pasti mendapatkan Pulau Bali ini seperti pulau yang tidak berpenghuni karena tidak ada kegiatan aktivitas apapun di dalamnya. Bahkan untuk penerbangan domestik dan internasional pun tidak diperkenankan. Jadi kalau mau berwisata ke Pulau Bali, ingat ya, jangan pas Hari Raya Nyepi. Yang keempat adalah agama Buddha. Tempat ibadahnya disebut dengan wihara. Wihara terbesar di Indonesia ada di Kota Medan bernama Wihara Maitreya. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari besar keagamaan umat Buddha ada Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Perayaan Hari Waisak dirayakan dengan melakukan aktivitas di luar rumah. Bertolak belakang dengan perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu yang dilaksanakan dengan melaksanakan semua aktivitas di dalam rumah. Pelaksanaan Hari Raya Waisak biasanya di Indonesia dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Anak-anakku, ada yang sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur? Ya, Candi Borobudur merupakan salah satu candi terbesar yang ada di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Dulu pernah menjadi salah satu keajaiban dunia. Oke anak-anakku, yang kelima atau yang terakhir ada agama Konghucu. Agama Konghucu ini dipeluk oleh sebagian besar warga Indonesia keturunan China. Tempat ibadahnya ada di Kelenteng. Kelenteng terbesar di Indonesia ada di Kota Tuban.
Namanya Kelenteng Kwan Sing Bio. Bagi anak-anakku yang pernah berkunjung ke Tuban, insya Allah pasti bisa melihat kelenteng terbesar ini karena ada satu buah patung yang sangat besar sekali di situ. Kitab sucinya adalah Isu Wuci. Hari besar keagamaan orang Konghucu ada Gongki Pacai atau Hari Imlek, dan juga ada hari besar Dap Gome. Oke anak-anakku yang Ustaz Riyadi sayangi, hari ini kita sudah belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Semoga dengan penyampaian materi kita hari ini, anak-anak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat. LFH Lover, You Ma Men. Siswa-siswi SD di Kurta'ain jenjang kelas 4 yang cute, smart, dan keren. Yang tentunya solih-solihah calon bintang peradaban di masa yang akan datang. Ketemu lagi dengan Ustaz Riyadi. Bersama Ustaz Riyadi, semua jadi happy. Anak-anak happy, ayah bunda happy, Ustaz Riyadi happy. Semuanya jadi happy. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.